Saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Renungan kita hari ini bertemakan keras hati, yang bersumber dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 35 sampai dengan ayat 42. Bagian firman Tuhan yang menjadi pusat permenungan kita diambil dari ayatnya yang ke-35 yang berkata, Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Saudara sekalian, hati yang keras atau keras hati adalah hati yang tidak mau menerima pendapat atau saran dari pihak lain. Sekalipun pendapat atau saran orang lain itu ternyata lebih baik. Pokoknya pendapat saya yang paling benar dan harus selalu benar. Keras hati tidak selamanya baik. Apalagi kalau sesuatu yang diyakininya itu memang salah. Semuanya akan membawa dampak yang buruk bagi dirinya dan orang lain yang ada sekitar kehidupannya. Orang yang keras hati, saudara sekalian, tidak akan terbuka untuk menerima pandangan, nasihat, atau teguran orang lain yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi kehidupannya. Hal inilah yang terjadi dengan bangsa Israel. Teks bacaan kita adalah bagian dari cerita pembelaan Stefanus di hadapan para pemimpin agama Yahudi pada saat itu. Stefanus memperlihatkan betapa keras hatinya bangsa Israel terhadap pimpinan Musa. Padahal melalui Musa, Allah melakukan banyak perkara besar untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Penolakan mereka utamanya bukan ditujukan kepada Musa, tetapi ditujukan kepada Allah. Mereka menolak Allah sebagai pemimpin kehidupan mereka. Selama di padang gurun sebenarnya mereka melihat bagaimana Allah menyertai mereka. Bagaimana Allah mencukupi apa yang mereka perlukan dalam hidup mereka selama dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah perjanjian. Tetapi seringkali itu juga mereka melupakan Tuhan dan menuduh Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir untuk membinasakan mereka di padang gurun. Saudara sekalian, kekerasan hati mereka inilah yang membutakan mata mereka betapa Tuhan mengasihi mereka. Kekerasan hati mereka ini jugalah yang membuat mereka menolak orang yang diutus Tuhan untuk menyadarkan kesalahan mereka. Sifat keras hati ini jugalah yang membuat mereka menolak kehadiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Saudara sekalian, mengapa orang bisa keras hati sehingga menolak Tuhan dan menolak kehadiran orang-orang itu Tuhan untuk menolong kita menjadi hidup lebih baik? Yang pertama, mereka menjadi keras hati karena mereka tidak punya hati yang lembut untuk mendengarkan firman Tuhan. Jika kita punya hati yang mau mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan terus dipimpin berjalan dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, orang yang keras hati karena mereka selalu merasa dirinya benar dan paling benar. Inilah yang menjadi kritik Stefanus terhadap para pemimpin Yahudi pada masa itu. Karena merasa diri selalu benar dan harus benar, maka mereka tidak menyadari kesalahannya dan kemudian membarui kehidupannya. Mereka hidup terus-menerus di dalam kesalahannya. Nah, saudara sekalian, apa dampaknya? Jika kita menjadi orang yang keras hati, kita akan menjadi orang yang menutup diri untuk pertumbuhan karakter dan pertumbuhan rohani yang semakin baik dan sehat. Dampak kedua kalau kita menjadi orang yang keras hati adalah hidup dalam kepalsuan. Merasa diri dan selalu tampil sebagai orang yang benar di hadapan orang lain, tetapi sebenarnya dalam hati ketika kita menyadari kesalahan kita, hanya kita tidak berani untuk jujur dan mengakuinya. Dan selama itu jugalah kita akan terus berada dalam kepalsuan. Saudara sekalian, mari kita menjadi pribadi yang mempunyai hati yang lembut, hati yang mau mendengarkan suara Tuhan, sehingga firman Tuhan bertumbuh dalam hidup kita, dan sehingga kita, saya dan saudara, terus dipimpin Tuhan berjalan dalam kehendaknya. Tuhan memberkati saudara. Amin.